Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Pengadilan Agama Ketapang. Saya akan menjadi pemandu Anda dalam memahami informasi tentang biaya kirim surat panggilan dan pemberitahuan putusan. Kalian tentu bertanya-tanya, apa sih yang memengaruhi besaran biaya kirim surat panggilan? Apakah ada pembagian radius berdasarkan jarak misalnya? Bagaimana dengan istilah DBA dan LBA dalam sistem pengiriman PT Pos Indonesia? Yuk, kita cari tahu bersama. Biaya kirim adalah rincian mengenai besaran tarif yang harus dibayarkan untuk mengirimkan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Biaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak pengiriman, dimensi dan berat barang, serta jenis layanannya. Di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan diatur melalui SMA nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, bahwa pengiriman harus menggunakan jasa penyedia layanan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian, melalui perjanjian kerjasama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia nomor 02-00-PKS-5-2023 nomor PKS 106-DIR-5-05-2-3. Diketahui bahwa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang dimaksud pada angka 2 SEMA tersebut adalah PT Pos Indonesia. Dengan demikian, biaya kirim surat tercatat diatur bersama oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Agama dan atau Pengadilan Negeri setempat, dan PT Pos Indonesia. Pengadilan Agama Ketapang bersama Pengadilan Negeri Ketapang telah menentukan biaya kirim surat tercatat melalui surat keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dan Ketua Pengadilan Agama Ketapang nomor 130-KPN.W17.4-SK.HK.02-1-2025 nomor 9-KPA.W14-6-SK.HK.05-Romawi 1-2025 tentang panjar biaya perkara perdata tahun 2025 bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dipandang perlu untuk menetapkan besarnya panjar biaya perkara. Dalam SKB tersebut, wilayah yurisdiksi kedua pengadilan ini secara umum dibagi ke dalam 2 kategori. Dalam radius yang meliputi radius 1, 2, dan 3, dan luar radius. Radius 1 dengan biaya Rp100.000 meliputi diantaranya Kelurahan Mulia Baru, Sukaharja, dan Sampit. Radius 2 dengan biaya Rp120.000 meliputi diantaranya Desa Sukabangun, Desa Mekarsari, dan Kelurahan Banjar. Radius 3 dengan biaya Rp130.000 meliputi diantaranya Desa Padang yang berada di Kecamatan Benua Kayong, Desa Sukabaru, dan Desa Sukamaju. Dengan catatan, terdapat satu wilayah dalam radius 3 yang dipatok dengan biaya Rp150.000, yaitu Desa Tempurukan. Adapun luar radius, maka biayanya sangat bervariatif, mulai dari Rp150.000 seperti Desa Sungai Besar, sampai Rp1.300.000 seperti Desa Air Tarap yang ditempuh dengan menggunakan speedboat. Semua informasi ini dapat Anda temukan secara rinci dalam surat keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dan Ketua Pengadilan Agama Ketapang tahun 2025 tentang panjar biaya perkara perdata. Selain itu, melalui perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Ketapang dan PT Pos Indonesia Cabang Ketapang tentang pengiriman dokumen surat tercatat nomor 506-KPA.W/A6-HK1.3.1 Romawi 3 nomor 44-KTP-OPS-6-2025. Wilayah pengiriman juga dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu dalam batas antar atau DBA dan luar batas antar atau LBA. DBA artinya dalam batas radius layanan, sehingga surat panggilan dan atau pemberitahuan dikirim sebagaimana mestinya oleh PT Pos Indonesia. Dan biaya kirimnya berada di kisaran Rp30.000. Sementara LBA artinya di luar batas radius layanan PT Pos Indonesia. Dengan kata lain, PT Pos Indonesia tidak menyanggupi pengiriman dokumen ke wilayah tersebut. Sehingga surat panggilan dan atau pemberitahuan diantar langsung oleh jurusita Pengadilan Agama Ketapang. Nah, jika dokumen surat tercatat diantar langsung oleh jurusita, itu artinya biaya kirim mengikuti ketentuan SKB yang tadi sudah kita bahas. Yuk, kita ambil contoh kasus. Desa Manis Mata misalnya, ia termasuk ke dalam batas antar PT Pos Indonesia. Artinya tidak melalui jurusita, sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan. Lalu, kita melihat Desa Air Dekakah, maka kita menemukan daerah tersebut berada di luar batas antar PT Pos Indonesia.
Artinya, surat panggilan dan atau pemberitahuan harus diantar oleh jurusita, sehingga membutuhkan biaya yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 1 juta. Perlu diingat bahwa biaya kirim dokumen surat tercatat yang telah dijelaskan adalah biaya kirim per satu panggilan atau pemberitahuan saja. Sementara dalam penghitungan panjar perkara, unsur pengiriman surat tercatat ini diestimasikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali panggilan dan 1 pemberitahuan. Berikut adalah contoh nyata penghitungan biaya perkara. Jika biaya kirim dokumen surat untuk sebuah wilayah berkategori luar batas antar adalah Rp200.000, maka biaya yang dikenakan untuk unsur ini adalah sebesar Rp600.000, hasil dari penjumlahan 2 kali panggilan dan sekali pemberitahuan. Dengan adanya penetapan ini, kita mengharapkan proses pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan di Pengadilan Agama Ketapang berjalan lebih tertib. Dan sekian informasi kali ini, Sobat Peradilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.